Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ucapkan kalimat alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga dengan bersyukurnya kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita menjadi sebab ditambahkan Allah nikmat itu kepada kita. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita, istri kita, anak kita, saudara-saudara kita menjadi bahagian orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan menyampaikan tentang cerita-cerita Islam dan hikmah yang bisa kita petik dari cerita Islam yang disampaikan pada malam ini. Di dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan bahwasanya ada 3 orang laki-laki yang melakukan sebuah perjalanan. Lalu setelah malam tiba, mereka beristirahat di dalam sebuah gua. Setelah mereka bertiga masuk ke dalam gua itu, tiba-tiba jatuhlah sebuah batu yang besar sehingga menutupi lubang gua tersebut. Setelah batu besar itu menutupi lubang gua tersebut, maka salah satu dari 3 orang laki-laki tadi berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara-perantara amal soleh yang pernah kita kerjakan. Kata salah seorang laki-laki yang terjebak di dalam gua karena tertutupi oleh batu yang besar. Maka setelah temannya itu berkata kepada mereka, hanya berdoa kepada Allah dan perantara amal soleh yang pernah mereka kerjakan yang bisa menyelamatkan mereka, maka salah satu dari 3 orang laki-laki tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Laki-laki yang pertama berdoa, ya Allah, dulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia ya Allah. Aku tidak pernah memberikan susu kepada siapapun
sebelum kuberikan kepada mereka ya Allah. Suatu hari ya Allah, aku pergi untuk mencari kayu. Setelah sampai di rumah, aku bergegas untuk menyiapkan susu. Dan ketika aku ingin memberikan susu itu kepada mereka ya Allah, kudapati mereka dalam keadaan sedang tertidur. Maka kuniatkan ya Allah untuk tidak minum susu itu sebelum mereka, dan tidak memberikannya kepada siapapun ya Allah, termasuk keluargaku. Aku tunggu hingga mereka bangun ya Allah, dan setelah mereka terbangun, barulah kuberikan susu tersebut dan mereka pun meminumnya ya Allah. Maka dari itu ya Allah, jika semua yang kulakukan ini ikhlas karenamu ya Allah, maka geserkanlah batu besar yang menutupi lubang gua ini ya Allah. Setelah lelaki pertama ini berdoa kepada Allah, maka dengan izin Allah, batu yang berada di dalam gua tersebut bergeser sedikit. Maka setelah itu laki-laki yang kedua berdoa juga kepada Allah, karena dilihatnya temannya setelah berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh yang dia kerjakan, terbuka sedikit batu yang menutupi lubang gua tersebut. Maka laki-laki yang kedua pun berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memiliki sepupu perempuan yang cantik. Aku pernah melamar dirinya ya Allah, namun dia menolak diriku ya Allah. Hingga suatu hari sepupu perempuanku ini sedang membutuhkan uang sebesar 120 dinar dan meminjamnya kepada diriku. Aku pun meminjamkan uang yang dia butuhkan, namun ku beri syarat kepada dia ya Allah. Syaratnya ialah dia mau berzina denganku. Maka perempuan itu pun menyetujuinya ya Allah. Ketika kami hendak berzina ya Allah, sepupu perempuanku itu berkata kepadaku, takutlah engkau kepada Allah, dan jangan engkau rusak kemuliaan seorang perempuan kecuali dengan pernikahan yang sah. Begitulah kata sepupu perempuanku itu kepadaku ya Allah. Mendengar perkataan sepupu perempuanku itu, maka aku pun berpaling darinya dan kuberikan uang 120 dinar yang sedang dia butuhkan itu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, jika semua yang kulakukan ini ikhlas karenamu ya Allah, maka geserkanlah batu besar ini dari lubang gua ini ya Allah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bergeserlah batu yang besar tadi sedikit dari lubang gua tersebut. Kemudian laki-laki yang ketiga pun berdoa kepada Allah, melihat dua kawannya tadi berdoa karena perantara amal-amal solehnya tadi bisa membuat batu itu bergeser sedikit. Maka laki-laki yang ketiga ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya kepada Allah? Ya Allah, dulu aku punya beberapa karyawan ya Allah. Setiap waktu kuberikan gaji mereka. Entah mengapa tiba-tiba ada satu karyawan yang berhenti bekerja dan meninggalkan gajinya begitu saja. Setelah itu ya Allah, ku manfaatkan gajinya hingga bisa menghasilkan unta, sapi, kambing, dan hamba sahaya. Kelang beberapa tahun, karyawanku tadi kembali datang kepadaku dan meminta
gaji yang dulu pernah dia tinggalkan. Maka kukatakan kepada dia, ya Allah, bahwasanya unta, sapi, kambing dan hamba sahaya yang dia lihat ini adalah gaji yang dulu belum engkau ambil. Maka karyawanku itu berkata kepadaku, wahai hamba Allah, janganlah engkau permainkan aku. Maka aku pun menjawab, ya Allah, aku tidak mempermainkan dirimu, semua ini adalah milikmu, kata yang memberi gaji itu. Kemudian karyawan itu pun membawa semua yang telah dia lihat tersebut tanpa meninggalkan sedikit pun untuk bosnya tadi. Maka dari itu, ya Allah, jika semua yang kulakukan ini ikhlas karena dirimu, ya Allah, maka geserkanlah batu besar ini dari lubang gua ini, ya Allah. Dengan izin Allah, maka batu yang besar tadi pun tergeser dan terbukalah lubang pintu gua tadi, yang tadinya tertutup oleh batu yang besar. Maka kena berkat doa dan izin, berkat doa dari 3 orang laki-laki tadi dan sebab izin Allah Subhanahu wa taala, terbukalah, bergeserlah batu besar itu dan terbukalah pintu gua tersebut. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang telah disampaikan tadi? Yang pertama, bolehnya kita bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan selama ini. Tawassul artinya perantara atau membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh inilah perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan oleh 3 laki-laki tadi. Amal soleh kepada kedua orang tuanya, amal soleh karena meninggalkan maksiat, amal soleh karena menjaga harta orang lain dan amanah terhadap harta tersebut. Itulah yang mereka bawa, itulah yang mereka jadikan perantara untuk meminta kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doa mereka. Maka kita pun bisa menjadikan amal-amal soleh kita itu sebagai perantara agar mudah terkabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu bertawassul dengan amal soleh agar dikabulkannya doa-doa kita, dibenarkan oleh agama kita. Maka dari itu, siapa-siapa yang ingin Allah cepat kabulkan doa kita, maka cobalah bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan selama ini. Insya Allah dengan sebab amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan itu, kita jadikan tawassul, Allah akan cepat kabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah kedua agar bisa cepatnya terkabul doa kita ialah berbakti kepada kedua orang tua. Selalulah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mengapa demikian? Karena salah satu alasannya ialah agar doa-doa kita bisa segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat kisah Uwais Al-Qarni. Dia tidak terkenal di dunia ini, akan tetapi dia sungguh sangat terkenal oleh
penghuni langit. Orang penghuni langit itu mengenal Uwais Al-Qarni, sedangkan penduduk dunia pada saat itu tidak mengenal Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah seorang laki-laki yang saleh, laki-laki yang doanya mustajab. Mana buktinya? Buktinya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, jika kalian bertemu dengan dia, yaitu Uwais Al-Qarni, yang mempunyai tanda putih di tengah telapaknya, maka mintalah doa dan istighfar darinya. Mustajabnya doa dari seorang Uwais Al-Qarni ini ialah karena disebabkan baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bakti Uwais Al-Qarni ini sungguh sangat langka. Kenapa demikian? Suatu hari ibunya yang lumpuh pernah meminta sesuatu kepada Uwais Al-Qarni. Ibunya mengatakan bahwasanya dia sangat ingin menunaikan ibadah haji. Sedangkan mereka pada saat itu berada di kota Yaman. Maka Uwais Al-Qarni berpikir, bagaimana caraku agar aku bisa memenuhi permintaan ibundaku ini? Berpikir dia. Akhirnya ada ide yang muncul dari pikirannya. Dia beli kambing yang kecil. Anak kambing dia beli. Lalu setiap hari digendongnya lah kambing kecil ini. Anak kambing ini digendongnya naik ke gunung, lalu turun lagi. Keesokan harinya begitu lagi, naik ke gunung sambil menggendong anak kambing tadi. Turun lagi, naik lagi, turun lagi sambil menggendong anak kambing tadi. Sehingga banyak orang yang berkata Uwais Al-Qarni sudah gila karena melakukan sesuatu hal yang tidak wajar pada saat itu. Ternyata Uwais Al-Qarni menggendong anak kambing tadi tujuannya ialah semakin hari tentu anak kambing itu semakin besar dan semakin berat. Maka anak kambing tadi itu adalah latihan bagi dirinya agar bisa nanti menggendong ibundanya untuk membawanya dari Yaman ke kota Makkah. Sehingga setelah terbiasa menggendong anak kambing dan lambat laun anak kambing itu semakin besar, semakin berat, tentu ketika dia mengangkat ibundanya, dia merasa ringan ketika menggendong ibundanya. Maka dia buktikan, dia gendong ketika musim haji telah tiba, dia gendong ibundanya dengan merasa tidak berat, merasa ringan. Kenapa? Karena telah dilatihnya dirinya untuk menggendong sesuatu yang berat, sehingga ketika mengangkat ibunya dia merasa ringan. Sampailah dia ke kota Makkah, ditunaikannya permintaan ibundanya untuk bisa mengerjakan ibadah haji. Itulah bukti bakti seorang Uwais Al-Qarni kepada ibundanya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain." Apa artinya? Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Maka dari itu, jika ingin hidup kita ini mulus, lancar, tidak ada masalah, dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, maka mintalah keridhaan dari kedua orang tua kita. Bisa jadi kesuksesan kita hari ini, sampainya kita pada titik hari ini, bukan karena diri kita, akan tetapi karena ada doa dari orang tua kita, khususnya ibunda kita.
Doa dari kedua orang tua kita, khususnya ibunda kita, sungguh sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Andaikan saat ini kita pernah menyakiti kedua orang tua kita, maka segeralah meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Mengapa demikian? Agar kehidupan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang ketiga dari cerita yang telah disampaikan tadi ialah agar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lah kita menjauhi perkara-perkara yang haram. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan yang jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Lalu orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Padahal kata Rasulullah, makanannya dari barang yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doanya jika sesuatu yang haram sudah melekat pada diri kita? Maka yakinlah doa kita sungguh sangat payah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pastikan harta yang kita miliki, sesuatu yang kita makan, yang kita minum, yang kita masukkan ke dalam perut kita ini haruslah sesuatu yang halal. Jangan sampai ada barang haram yang kita pakai, jangan sampai ada barang haram yang kita masukkan ke dalam perut kita. Mengapa demikian? Karena itu menjadi sebab doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat ialah kewajiban memberikan upah pekerja sebelum keringatnya kering. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aqtul ajira ajrahu qabla ayyajiffa araquhu." Yang artinya, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Apabila kita punya pekerja, maka jika sudah waktunya berikanlah hak mereka. Jangan sampai ditunda-tunda memberikan hak mereka itu, karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama kita dan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Siapa yang memperlambat gaji pekerja kita, maka itu adalah tindakan yang zalim. Orang yang menahan bahkan tidak memberikan upah kepada pekerjanya padahal sudah waktunya untuk diberikan upahnya, maka orang tersebut akan berseteru dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan orang yang akan berseteru dengan mereka nanti di hari kiamat. Ada 3 golongan orang yang akan berseteru dengan Allah nanti di hari kiamat, yaitu orang yang bersumpah atas namaku, kata Allah, akan tetapi dia mengingkarinya. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang dari penjualannya. Dan orang yang mempekerjakan orang lain lalu pekerjaan itu sudah selesai namun upahnya tidak dibayar. Maka orang-orang yang memiliki pekerja atau karyawan, ketika upahnya sudah seharusnya diberikan, dia perlama
atau bahkan dia tidak memberikan upah itu, maka sesungguhnya dia sedang mengajak Allah untuk berseteru dengan dirinya, dan itu adalah perbuatan yang zalim. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hendaknya lah kita menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah. Ikhlas berarti beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi analogi ikhlas itu, maaf cakapnya, seperti kita buang air besar. Ketika kita buang air besar, jatuh kotoran kita pleng, pasti kita semua tidak berharap kotoran yang jatuh tadi kembali kepada kita. Akan tetapi kita berharap cepat berlalu kotoran itu. Begitulah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diingat-ingat lagi, jangan dikaji-kaji lagi. Ikhlaskan sudah, karena ikhlas itulah yang menjadi titik utama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ikhlas ini telah disampaikan Allah melalui firman-Nya di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan keikhlasannya dalam menjalankan agama yang lurus. Harus kita murnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berharap dipandang oleh manusia. Jangan kita berharap dipuji oleh manusia. Jangan pernah berharap kita mendapat perhatian dari manusia ketika menjalankan sesuatu kebaikan. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan setiap amal yang kita kerjakan itu Allah yang membalasnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika kita bersedekah, maka hendaklah kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bersedekah itu menyebut-nyebut apa yang kita sedekahkan. Jangan pernah ketika kita bersedekah menyakiti perasaan si penerima, karena hal ini telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima tadi, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang yang menyedekahkan hartanya dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan hati yang menerima sedekah tadi, kemudian disertai dengan rasa ria, maka sesungguhnya dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari yang kemudian atau hari kiamat. Maka perumpamaan orang seperti itu ialah seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kalau ada batu, di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa oleh hujan yang lebat. Batu yang ada tanah tadi, kemudian datang hujan yang sangat deras, yang sangat lebat. Tentu menjadilah dia bersih, tidak bertanah lagi. Ada batu,
kemudian dia bertanah. Lalu tiba-tiba datang hujan yang deras, yang lebat. Tentu batu yang bertanah tadi bersih licin, tidak ada tanahnya lagi. Maka mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ada batu, di atas batu tadi banyak tanah, banyak debu. Debu tadi itulah pahala kita ketika kita bersedekah. Lalu tiba-tiba kita sebut-sebut sedekah kita. Sedekah kita menyakiti hati orang lain. Sedekah kita tadi menyebabkan kita ria. Maka turunlah hujan mengenai batu yang penuh dengan tanah tadi, yang berpahala tadi. Karena sebab hujan, bersihlah batu itu, tak bertanah lagi. Begitu jugalah pahala sedekah kita tadi. Ketika kita bersedekah, sudah ada pahala itu dalam diri kita. Namun ketika kita menyebut-nyebutnya, ketika kita menyakiti perasaan orang lain, ketika kita bersedekah, lalu kita ria, maka pahala tadi hilang begitu saja, seperti hilangnya tanah yang ada di dalam batu yang disebutkan tadi. Maka dari itu ketika kita bersedekah, sudah biarkan saja begitu. Jangan diingat-ingat, berharaplah hanya kepada Allah yang membalas atas apa yang kita sedekahkan. Inilah ikhlas yang sesungguhnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu ialah beramal karena Allah. Orang yang melakukan amal ibadah itu tidak memiliki tujuan apapun kecuali karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlasan yang paling mantap. Ikhlas karena Allah. Dia itu memang semata-mata karena Allah, hanya berharap Allah yang memberikan balasan atas apa yang telah dia kerjakan. Ikhlas tingkatan yang kedua ialah ikhlas karena akhirat, yaitu orang yang beramal karena Allah, namun dirinya juga masih berharap karena sebab amal ibadahnya itu dia akan mendapatkan pahala yang besar sehingga bisa menyelamatkan dirinya dari azab neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Ikhlas karena akhirat, dia menjalankan amal ibadah itu karena Allah, namun dia masih berharap dengan sebab amal yang dia kerjakan itu dia bisa selamat dari panasnya api neraka dan dia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ini tingkatan yang paling menengah. Kemudian ikhlas tingkatan yang ketiga ialah ikhlas karena dunia. Dia melakukan amal ibadah karena Allah, namun dia masih berharap untuk memperoleh balasan di dunia ini. Dia beramal karena Allah, tapi dia masih berharap kepada Allah dengan sebab amalnya itu dimurahkan Allah rezekinya, dilancarkan Allah rezekinya. Ini juga masih tergolong kategori ikhlas. Jika kita belum sanggup untuk ikhlas pada tingkatan yang pertama, hendaknya lah kita ikhlas dalam tingkatan yang paling pertengahan, yaitu ikhlas karena akhirat. Dan kalau bisa, jangan sampai kita ikhlas karena dunia. Walaupun ini masih juga tergolong ikhlas, namun yang paling ideal kita berada di tingkatan yang paling menengah, yaitu ikhlas karena akhirat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cerita Islami dan hikmah yang bisa kita petik dari cerita Islam yang telah disampaikan tadi. Semoga apa yang disampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua, dan
Semoga kita mampu menjadi orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga kita mampu menjadi orang yang menjauhkan diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mampu menjadi orang yang amadah dan menjaga hak-haknya orang lain. Kenapa demikian? Karena 3 hal ini adalah menjadi salah satu faktor yang bisa mempercepat terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan saat ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita muhasabah diri kita. Mungkin kita masih suka menyakiti hati orang tua kita. Mungkin kita masih suka mengerjakan yang haram. Mungkin kita masih suka memakan harta orang lain dan tidak menjadi orang yang amanah. Karena jika ini kita lakukan, maka itu bisa menjadi sebab tidak terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah singkat di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Jika tausiah ini bermanfaat, maka silahkan di-share, silahkan dibagikan. Semoga tausiah ini mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para hadirin yang menyaksikan live ini saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak pantas dan ada sesuatu yang salah yang saya sampaikan. Dan kalau memang ada yang salah, mohonlah dikoreksi, bisa langsung diberikan komentar di dalam video ini. Jadi saya rasa ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.